Lari, lari, lari. Lari, Jet, kejar Jet. Ada kereta lengket tuh. Aduh. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan 2 orang terduga bandar narkoba di Jalan Brigjen Katamso Medan, Kecamatan Medan Maimun, Sumatera Utara. Lari, lari, lari. Lari, Jet, kejar Jet. Dalam pengejaran, polisi dari Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara bahkan sempat menghujani mobil para tersangka dengan tembakan. Upaya pelarian tersangka akhirnya terhenti saat mobil mereka terkena peluru petugas. Saat diperiksa, polisi menemukan 40 kg narkoba jenis sabu dalam kemasan teh di dalam karung. Dari hasil pengembangan, polisi juga meringkus 2 orang tersangka di daerah Deli Serdang, Sumatera Utara. Sebuah gudang plastik produksi perlengkapan rumah tangga dan mebel di kawasan Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat terbakar. Kebakaran diduga terjadi karena korsleting listrik. Akibat kejadian ini, warga di sekitar lokasi sempat panik karena kebakaran berada di permukiman padat. Api sulit dipadamkan karena kencangnya hembusan angin serta banyak material mudah terbakar. Selain itu, petugas juga sempat kesulitan mencari sumber air di sekitar lokasi. Api baru dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah 19 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya terkait unit Opsnal Polsek Bontoala menangkap 4 pengeroyok seorang pemuda di sebuah warung makan kawasan Tinumbu, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Ya, pengeroyokan diduga karena terjadi salah paham antara pelaku dan korban. Video aksi pengeroyokan seorang pria di warung makan Jalan Tinumbu, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Tak butuh waktu lama, polisi menangkap 4 pelaku usai korban secara resmi membuat laporan di Polsek Bontoala. Salah satu pelaku yang merupakan juru parkir ditangkap di depan minimarket. Polisi juga menangkap pelaku lainnya yang salah satunya masih di bawah umur. Mereka ditangkap saat asik bermain kartu hingga dini hari. Menurut polisi, pengeroyokan dilatar belakangi kesalahpahaman saat puluhan pemuda sedang asik nongkrong di pinggir jalan, tiba-tiba dilempari batu oleh orang tak dikenal. Para pelaku menuduh korban yang melempari mereka. Saat korban melintas, korban didatangi oleh 2 orang pelaku dan menanyakan apakah dia yang melakukan pelemparan. Tapi setelah ditanyakan itu, korban lari masuk ke dalam warung palu basah dan dikejar oleh para pelaku. Dan di sana para pelaku melakukan kekerasan terhadap korban. Seluruh pelaku dalam proses pemeriksaan dan ditahan di Mako Polsek Bontoala. Para pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Makassar, Sahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Ya, misalnya kami mohon maaf kalau sebenarnya sebelum ini terkait dengan kasus pencurian emas sebesar 200 gram 200 gram emas. Baik, kita kasih informasi selanjutnya. Ada sebuah mobil pickup muatan pakan ternak ini ludes terbakar di Bangkalan, Jawa Timur. Iya, insiden ini diduga karena korsleting listrik yang menimbulkan percikan api. Warga dan para pengendara dibuat kaget saat melihat sebuah mobil pick-up tiba-tiba mengeluarkan api di bagian kabin mobil di Jalan Raya Pantai Wisata Rongkang, Kecamatan Kuanyar, Kabupaten Bangkalan. Mereka pun hanya bisa melihat dari jauh dan tak berani mendekat karena melihat kobaran api terus membesar. Diketahui sebelumnya, mobil pick-up bermuatan pakan ternak sapi ini sempat mengeluarkan percikan api. Pengemudi mobil pun berusaha memadamkan api namun gagal. Sebuah pickup itu bermuatan pakan ayam. Penyebabnya itu adalah konslet listrik, arus pendek ya.
Polsek Pemandangan kebetulan dibantu oleh masyarakat, polsek setempat dan ada dari Lana dan Tabisa. Tidak ada korban dalam insiden ini, namun mobil dan muatan yang ludes terbakar. Usai kejadian, bangkai mobil dibawa dan dievakuasi sendiri oleh pemiliknya. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Charawi, iNews melaporkan. Lagi ada ini ya, kasus kecelakaan terkait dengan ini ya, mungkin sopirnya mengantuk, akhirnya mengakibatkan ini ya, tabrakan. Nah, ini pentingnya sekali ketika memang kita mengendarai mobil maupun motor, harus jaga kesehatan. Karena memang kalau kita mengantuk pasti melek atau enggak mungkin kedip sedikit ngantuk, pasti itu bisa mengakibatkan ini ya, kecelakaan ya. Karena walaupun supirnya selamat, akhirnya mengorbankan kernet yang tewas begitu ya. Mungkin butuh kesadaran juga dari perusahaan logistik yang mempekerjakan para pengemudi begitu ya. Dipastikanlah batas waktu kerjanya ini, ya, kemudian istirahatnya maksimal. Dan sekarang mungkin sudah ada teknologi seperti tracker atau GPS yang bisa memantau jam kerja ataupun kapan waktu beristirahat dari driver gitu ya. Iya, karena seringkali kalau kita mengejar waktu, akhirnya dikarenakan mungkin macet atau mungkin bannya kempes, itu mengakibatkan mungkin waktunya jadi panjang, jadi memakan waktu, akhirnya mereka harus ngebut agar bisa sampai tujuan dengan waktu yang tepat itu. Sekali lagi memang harus memperhatikan kesehatan masing-masing ya. Iya, butuh kontrol dan juga empati dari pihak perusahaan yang mempekerjakan ya. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Seorang pemancing tewas karena terpeleset di kali banjir Kanal Timur, Jakarta. Ya, polisi berhasil menemukan jasad korban dengan jarak 60 meter dari lokasi kejadian. Petugas gabungan yang terdiri dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan serta pihak kepolisian mencari korban terpeleset di kali banjir Kanal Timur. Setelah melakukan pencarian selama 3 jam, korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Kejadian bermula saat korban bersama rekannya tengah memancing. Namun kail pancing korban tersangkut di tanaman air hingga akhirnya terpeleset dan tercebur ke sungai. Rekan korban berusaha meminta pertolongan warga. Nahas, korban yang tak bisa berenang akhirnya hilang dan tenggelam. Jarak jasad dengan lokasi kejadian sepanjang 60 meter. Jadi kejadian meninggalnya seseorang dikarenakan tenggelam. Korban inisial D, umur 23 tahun, laki-laki. Jadi korban bersama saksi memancing. Jasad korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Jakarta untuk diotopsi. Kasus tenggelam kini ditangani Mapolsek Cilincing, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Mungkin niatnya ini ya, ketika waktu kita SMA pasti kita bolos sekolah, manjat pagar, namun diakibatkan akhirnya meninggal dunia ya, sangat tragis. Betul. Ya jangan ini ya, sebenarnya kan mereka bolos ya, memang sih masih remaja, cuman ya baiknya dengar-dengaran lah ya kata orang tua, kalau memang udah disuruh sekolah ya sekolah gitu ya. Tapi kemudian juga tadi kalau kita lihat begitu ya, satu mahasiswa meloncat kemudian pagar 2 meternya ambruk, ini berarti memang infrastruktur sekolahnya juga tidak kuat ya kalau kita lihat, hanya karena melompat saja bisa hancur gitu, harusnya diperhatikan juga sih gitu. Benar sekali. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Ada 4 remaja di bawah umur kedapatan mencuri 2 tabung gas LPG 3 kg di Goa, Sulawesi Selatan. Ya, polisi menangkap para pelaku berdasarkan hasil rekaman kamera CCTV. Kamera CCTV merekam aksi 2 pria mencuri tabung gas 3 kg di BTN Citra Manggali Permai Palangga, Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku membawa kabur 2 tabung gas dari salah satu rumah warga. Polisi menangkap pelaku berdasarkan rekaman CCTV. Para pelaku ternyata berjumlah 4 orang dan masih di bawah umur. Bahkan 3 pelaku masih berstatus pelajar. Itu yang tergambar dari hasil penyelidikan kami. Modus pelaku sendiri itu seperti apa? Modusnya yaitu memasuki rumah salah seorang pelaku, masuk atau manjat rumah. Keempat tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara dijerat pasal pencurian. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.
Kita informasi selanjutnya, jelang pelantikan Presiden beberapa hari lagi, TNI Angkatan Udara menggelar apel keamanan di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Ya, apel ini diikuti ratusan pasukan dan menampilkan sejumlah alutsista. Ratusan personel TNI AU menggelar apel kesiapan personel jelang pelantikan Presiden 20 Oktober 2024. Apel hari ini melibatkan sejumlah pasukan khusus, mulai dari Kopasgat hingga Aircrew TNI Angkatan Udara. Kegiatan ini juga menampilkan beberapa alutsista, termasuk pesawat, sejumlah tempur. Kemudian juga apel ini dilakukan mulai pukul 8 pagi dan dipimpin oleh Marsikal Madya TNI Teddy Rizali Hadi. Bisa langsung saja kita bergabung dengan Syahreza Zanski yang saat ini berada di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Iya, baik. Pagi Syahreza, bagaimana jalannya apel kesiapan pengamanan hari ini dan apakah ditampilkan juga atraksi dari personil TNI Angkatan Udara? Silakan dengan laporan Anda. Ya, Togi, Ocha dan juga pemirsa, memang baru saja tadi digelar apel pengamanan jelang pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih. Dan tadi apel sejatinya dinyatakan berlangsung secara terbukti siap untuk menyambut daripada pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden. Dan namun sayangnya terlepas daripada apel pengamanan yang terjadi pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, tidak ada atraksi ataupun simulasi yang dilakukan oleh pihak TNI Angkatan Udara. Namun tadi dari apel sendiri ini dibuka dengan ataupun diawali dengan dari pihak TNI AU. Tadi juga beberapa mengecek beberapa alutsista yang ditampilkan pada hari ini. Tentunya yang seperti bisa Anda lihat di layar kaca ini ada yang menjadi sorotan, yakni pesawat tempur F-16 yang kini yang sempat tadi dipajang oleh pihak TNI Angkatan Udara. Di mana tadi apel dipimpin juga oleh Pangkop Sutnas Marsdia TNI Insinyur Teddy Rizali Hadi yang tadi menegaskan bahwasanya setelah pihaknya mengecek beberapa alutsista yang tersedia pada hari ini, menyatakan bahwa saya sudah siap dan untuk siap juga mengawal para tamu negara yang nantinya akan hadir untuk melakukan ataupun menyaksikan adanya pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih nanti pada tanggal 20 Oktober 2024. Togi, Ocha dan juga pemirsa, perlu diketahui juga bahwasanya tadi apel diikuti oleh berbagai pasukan, mulai dari pasukan Kopasgat dan juga Aircrew yang nantinya akan beroperasi pada tanggal 20 Oktober untuk ikut senantiasa daripada mengawal ataupun dilibatkan dalam proses pelantikan, mulai dari penjagaan via udara dan juga beberapa keamanan yang nanti dimulai dari pendeteksi ataupun radar yang nantinya akan dimulai pada tanggal 20 Oktober nanti. Namun bisa dipastikan bahwasanya setelah tadi digelarnya apel pengamanan dinyatakan sudah rampung dan juga sudah sangat siap, dan dinyatakan juga bahwasanya ada beberapa alutsista seperti ada 4 pesawat F-16 dan juga 8 pesawat angkutan barang yang nantinya akan dilibatkan untuk pelantikan pada 20 Oktober nanti. Togi, Ocha dan juga pemirsa, perlu diketahui juga bahwasanya ini ada beberapa unsur alutsista yang nantinya akan dilibatkan, mulai dari pesawat untuk pesawat tempur dan juga pesawat helikopter maksudnya, dan juga pesawat angkut. Ketiga unsur pesawat ini nanti akan menjadi armada daripada TNI AU beserta dengan personil-personil gabungan lainnya untuk mengawal adanya kedatangan daripada tamu negara ke Indonesia untuk menyaksikan nantinya ada pelantikan Presiden terpilih dan juga Wakil Presiden terpilih tahun 2024, khususnya di tanggal 20 Oktober nanti. Sementara itu, Togi dan Ocha. Baik, terima kasih Syahreza Zanski atas informasinya, melaporkan langsung dari Halim Perdana Kusuma. Selamat bertugas kembali. Ya, kembali bersama kami di iNews Today. Pemirsa, hari kedua pembekalan calon Menteri Kabinet Prabowo Gibran, sejumlah tokoh terpilih mulai datang ke Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Ya, pembekalan hari ini dimulai pada pukul 9 pagi.
Salah satu calon menteri yang datang sejak pagi tadi ke Padepokan Garuda Yaksa Hambalang adalah Natalius Pigai. Selanjutnya staf ahli Menhan Bambang Eko Suharyanto yang menyebut pembekalan calon menteri dimulai pada pukul 9 pagi. Pembekalan hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya, sebelumnya pembekalan hari ini pertama digelar pada Rabu sejak pukul 8.30 pagi. Sejumlah tokoh menyebut bahwa acara diawali dengan ramah tamah lalu dilanjutkan sesi pembekalan. Pembekalan disampaikan langsung oleh Prabowo Subianto dengan bahasan seputar geopolitik dan strategi pertumbuhan ekonomi selama kurang lebih 2 jam. Sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, satu persatu sejumlah calon menteri mulai meninggalkan Padepokan Garuda Yaksa di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Tercatat sebanyak 59 orang calon menteri hadir di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengikuti pembekalan. Ya, tapi yang penting belum menekankan bersama menteri harus saling kerjasama dan jangan ada korupsi. Itu yang paling ditekankan. Itu yang paling ditekankan oleh beliau. Bapak sendiri itu bagian di posisi mana, Pak? Insya Allah kalau tidak ada perubahan saya diberi amanah sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar memperluas wawasan untuk bagi para menteri, ya. Yang dibicarakan adalah hal-hal yang menjadi prioritas bagi pemerintahan ke depan. Contohnya adalah ketika kita bicara mengenai ketahanan pangan, ketahanan energi, ya, dan lain. Enggak ada apa-apa. Itu kan cuman beliau memberikan briefing kepada semua calon menteri dan sekitar 2 jam Pak Prabowo bicara dan kemudian ada diskusi. Ya. Bisa sekarang kita bergabung dengan Aulina Yasyah di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hambalang, Bogor untuk informasi terkini mengenai pembekalan calon menteri di hari kedua ya. Iya baik, halo Aulina, apakah Anda mendapatkan informasi materi apa yang diberikan pada seluruh calon menteri pada hari kedua ini? Baik, silakan dengan laporan Anda. Ya, halo, selamat pagi menjelang siang Togi dan juga Ocha. Saat ini saya tepat sekali berdiri di belokan menuju arah pintu masuk pelataran Garuda Satya, di mana ini tadi pada pukul 7 pagi ini para calon menteri ataupun akademisi dan juga politisi sudah mulai memasuki lingkungan pelataran, karena untuk pada pukul 10 ini sudah terlihat mungkin sudah lebih lengang karena acara sudah mulai berlangsung. Yang seperti kita ketahui agenda pertama ini pada pukul 9 pagi, yakni pertama adalah tema tentang AI atau kecerdasan buatan, dan nanti pada pukul 11 siang ini mengenai agenda mengenai tentang komunikasi, dan juga pada pukul 12 siang ini mengenai lapangan kerja di masa depan. Mungkin ini ada beberapa agenda atau tema menarik ya di hari ini dibandingkan pada hari kemarin, karena mungkin hari ini mengenai lapangan pekerjaan dan juga ada tentang anti korupsi nanti pada pukul 2. Ini adalah agenda-agenda atau agenda yang harus dibahas untuk pembentukan kabinet 5 tahun ke depan, karena untuk korupsi sendiri seperti yang kita ketahui di Indonesia ini masih banyak terjadi korupsi sampai saat ini, dan juga untuk lapangan pekerjaan mungkin nantinya akan lebih ada pemerataan pengangguran jadi lebih rata, tidak adanya lagi orang-orang yang kekurangan pekerjaan, lapangan pekerjaan, dan juga pada pukul 4 sore nanti akan ada kesimpulan. Namun ada sedikit yang menarik Togi dan juga Ocha, karena di hari ini adalah hari ulang tahun Prabowo yang ke-73 tahun. Jadi di sini juga banyak karangan bunga yang mengucapkan Prabowo mengenai hari ulang tahunnya, dan juga mungkin saya sedikit ingin membicarakan tentang Prabowo sedikit, sepertinya tentang mengenai biodata Prabowo, yaitu Prabowo ini lulus dari Akademi Militer pada tahun 1976, dan juga Prabowo ini sempat masuk sebagai komando pasukan khusus Angkatan Darat atau Kopasandana, dan salah satu tugas pertamanya ini sebagai komandan peleton dan melakukan operasi Nanggala di Timur Timur. Jadi di sini banyak sekali karangan bunga yang mengucapkannya, dan juga tadi ada banyak juga dari wakil menteri dan juga beberapa para
politikus yang mengucapkan katanya di dalam bakal ada yang namanya surprise atau mungkin yang merayakan sedikit ulang tahun Prabowo. Namun ini belum bisa dipastikan apakah akan ada surprise atau tidaknya. Namun tadi beberapa sudah memberikan pemaparan yang mungkin akan ada surprise seperti itu. Nah juga mungkin Togi dan juga Ocha, saya ingin sedikit mengulas perbedaannya pengumuman kabinet di era Prabowo ini dengan pengumuman kabinet di era Presiden Jokowi, di mana Jokowi ini sempat menjabat 2 kali, yaitu pada tahun 2014 hingga dan tahun 2019 menjadi Presiden Republik Indonesia. Di mana perbedaannya mungkin yang sedikit menarik nih ya, dan terlihat signifikan karena mungkin jika Prabowo ini terlihat mengundang para calon kabinetnya di masa pemerintahannya yang akan datang, namun berbeda dengan Jokowi yang dulu terlihat lebih diam-diam dalam mengumumkan siapa saja kabinet yang akan bergabung di dalam kabinetnya, karena pada saat itu Presiden Jokowi dilantik tanpa kabinet dan setelah ia dilantik baru diumumkan siapa saja kabinetnya, dan ini mungkin terlihat berbanding terbalik dengan Prabowo yang sudah mengundang calon-calon kabinetnya meskipun ini masih bersifat dinamis karena belum ada pemberitahuan pastinya yang datang di hari ini dan juga kemarin ini akan menjadi calon menteri ataupun wakil menteri dari bidang apapun. Jadi sampai saat ini kami masih menunggu kabar yang pasti dari calon Presiden Prabowo Subianto. Kembali ke Ocha dan juga Togi. Aulina, mungkin terkait dengan calon menteri yang sudah hadir, apakah siapa saja yang sudah tiba di pagi hari ini? Siapa? Ya, untuk calon menteri sendiri yang sudah hadir, mungkin bisa saya sedikit informasikan kepada Togi dan juga Ocha dan juga pemirsa. Ini mungkin ada 54 nama, namun saya bisa memberikan sedikit ya, yang sudah datang dari pukul 7 pagi tadi. Ini ada Aminuddin Ma'ruf, yaitu mantan staf sus milenial yang sudah datang pertama, yaitu tadi pada pukul 7 pagi. Dan juga ada Natalius Pigai, yang juga datang setelah Aminuddin Ma'ruf. Dan juga ada Diana Kusumastuti, yang juga menyusul tadi di belakang mobil dari Natalius Pigai, dan ada Bambang Eko, staf ahli Menhan, dan ada Rifka Haluk, dan juga ada Didit Herdiawan, ada Kartika Wirjo Atmojo, dan juga ada Juri Ardiontoro, dan ada Thomas Juwiandono, dan juga tadi ada Bima Arya, dan ada politisi dari Gerindra Romo Muhammad Syafi, dan ada Wakatumpan yakni Viva Yoga, dan ada politikus Golkar Diah Roro, dan ada Wamentan Sudaryono, dan juga tadi Gibran Rakabuming Raka juga sudah hadir di sini, yaitu pada pukul 8.30. Dan juga ada Angga Raka tadi juga yang sedikit memberikan bocoran mungkin di dalam akan ada surprise karena hari ini ada ulang tahun Prabowo, dan juga ada Anies Mata, dan juga Immanuel Ebenezer, dan juga politisi Gerindra Riza Patria. Baik, terima kasih ya, Aulina tadi melaporkan juga ya akan ada surprise kabarnya. Kita pasti nanti akan update juga ya di berita-berita siang begitu ya. Kita tunggu kembali update informasinya. Terima kasih Aulina telah melaporkan langsung dari Hambalang. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil 108 tokoh yang diprediksi akan mengisi kabinet Prabowo Gibran Rakabuming Raka. Ya, dari tokoh tersebut, ini ada sejumlah menteri Jokowi yang dipanggil untuk kembali menjadi menteri di kabinet Prabowo Gibran. Selama 2 hari, Prabowo Subianto telah memanggil 108 orang kandidat calon pengisi kabinet Prabowo Subianto. Para tokoh yang menjadi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo juga ikut dipanggil oleh Prabowo. Beberapa nama yang dianggap sebagai orang Jokowi dan menjabat di kabinet Joko Widodo adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Bahlil Lahadalia, Menteri SDM, Pratikno, Menteri Sekretaris Negara, Erick Thohir, Menteri BUMN, Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. Sementara itu hal serupa juga terjadi saat seleksi di hari kedua. Banyak Menteri Kabinet Presiden Jokowi yang juga dipanggil di Kertanegara. Mereka adalah Ketua Umum Projo Budi Aristiadi, Staf Khusus Presiden Juri Ardianto, dan Utusan Khusus Presiden Mardiono. Selain tokoh yang saat ini menjabat sebagai Menteri Jokowi, Prabowo juga memanggil beberapa tokoh relawan Joko Widodo dan beberapa selebritas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, tidak hanya politisi, sejumlah tokoh muda dan public figure juga dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke Kertanegara.
Tidak hanya politisi, sejumlah tokoh muda dan selebritas juga dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta. Selebriti Raffi Ahmad datang ke Kertanegara berbarengan dengan Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah serta PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Raffi Ahmad mengaku ditugaskan membantu kabinet pemerintahan Prabowo di bidang generasi muda dan seni. Saya sama ada beberapa senior-senior juga, jadi memang hari ini saya dipanggil sama Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo, untuk membantu beliau pastinya untuk membantu negara dalam bidang yang saya kuasai. Pastinya kisaran karena saya pengusaha, generasi muda, kira-kira pekerja seni, dan juga kreatif, ya kurang lebih itulah. Tapi nanti selebihnya biar Bapak Presiden terpilih yang mengumumkannya. Terima kasih. Jadi belum tahu nih, Jadi belum tahu nih, Pebulu tangkis peraih medali emas Olimpiade Taufik Hidayat juga hadir ke Kertanegara. Taufik Hidayat diminta Prabowo untuk membantu kabinet di bidang olahraga. Ya, tadi saya dipanggil sama Pak Prabowo, saya diminta untuk membantu di kabinetnya beliau, dan sesuai dengan bidangnya, ya saya sebagai Menteri Hukum, saya sebagai atlet, di mananya nanti arahan dari beliau aja. Saya nggak tahu deh, nanti beliau yang paham di mana dan saya pasti akan ikut. Tadi pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi dari Pak Prabowo atau seperti apa, Mas? Pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi Pak Prabowo? Diskusi aja, siap membantu beliau, ditempatkan dimanapun saya siap. Nanti beliau yang akan mengumumkan sendiri. Beliau ada pesan-pesan khusus PR tentang olahraga atau gimana? Ya untuk ditingkatkan lagi prestasi olahraga. Itu. Berarti khusus Menpora ya? Saya kan nggak tahu juga dari mananya. Nanti kan bisa semua orang kan bisa meningkatkan olahraga juga kan dengan yang lainnya juga. Selain itu, selebritis sekaligus anggota Dewan Pembina PSI, Giring Ganesa juga berkunjung ke kediaman Prabowo Subianto dan mengaku diminta membantu Prabowo bergabung dalam super tim di kabinet pemerintahannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, selain Menteri Kabinet Jokowi, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga memanggil mantan aktivis 98 ke Kertanegara. Ya, mereka diproyeksikan mengisi berbagai posisi di dalam Kabinet Prabowo Gibran. Tokoh-tokoh mantan aktivis 98 juga turut meramaikan bursa calon menteri dan wakil menteri Kabinet Prabowo Subianto. Ada 8 orang aktivis 98 yang telah menghadap Prabowo ke Kertanegara. Mereka adalah Nezar Patria, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menkominfo. Kemudian Agus Jabo, menjabat sebagai Ketua Umum Partai Prima. Mugianto, sebagai tenaga ahli KSP. Immanuel Ebenezer, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania. Budiman Sujatmiko, politisi Gerindra. Faisal Reza, politisi PKB. Fahri Hamzah, wakil ketua umum Partai Gelora. Dan Afrian Sahnur, wakil menteri Ketenagakerjaan. Selain memanggil sejumlah tokoh di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Prabowo juga memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menterinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa lebih dari 100 tokoh dipanggil Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto sebagai calon menteri dan wakil menteri serta calon kepala badan yang akan mengisi kabinetnya. Iya, ini selain partai pendukung yang lolos parlemen, Prabowo juga mengakomodasi partai pendukung yang tidak lolos parlemen masuk ke dalam kabinetnya. Lebih dari 100 tokoh dipanggil Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto sebagai calon menteri dan wakil menteri serta calon kepala badan yang akan mengisi kabinetnya. Pemanggilan dilakukan selama 2 hari di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan.
Hari pertama, setidaknya ada 49 tokoh sebagai calon menteri. Sementara di hari kedua, ada 59 tokoh yang dipanggil sebagai calon wakil menteri atau kepala badan yang dipanggil Prabowo. Dari 100 lebih nama yang dipanggil, tidak hanya partai pendukung Prabowo yang lolos parlemen. Partai pendukung yang tidak lolos parlemen pun juga diakomodasi oleh Prabowo Subianto untuk masuk dalam kabinetnya. Meski demikian, menurut Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, nama yang sudah dipanggil tersebut masih dinamis karena masih ada beberapa hari jelang pelantikan Prabowo Subianto. Mungkin masih ada 1-2 nanti yang dinamis sampai dengan tanggal 18 atau terakhir 19 itu mungkin masih ada beberapa pertimbangan-pertimbangan. Dari ratusan tokoh tersebut, selain wajah baru, banyak juga wajah lama yang sebelumnya sudah menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju era Presiden Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Anda masih di iNews Today bersama saya Rosalincio dan juga Togi Sinaga. Kita ke informasi terkait seorang pembantu rumah tangga yang tega menguras uang ATM milik majikannya saat sedang sakit stroke di Padang Panjang, Sumatera Barat. Ya, tak tanggung tersangka menguras uang ATM korban hingga senilai Rp173 juta untuk modal menikah. Tim gabungan Satreskrim Polres Padang Panjang dan Satreskrim Mapolresta Padang, Sumatera Barat menggerebek lokasi persembunyian tersangka pembobolan ATM di sebuah rumah kontrakan di daerah Padang Timur, Kota Padang. Saat digerebek, polisi menemukan tersangka bersama keluarganya tengah asyik mengkonsumsi narkoba. Pelaku berinisial RH tega menguras habis uang ATM milik majikannya yang tengah sakit stroke. Dalam aksinya, pelaku juga dibantu oleh keluarganya HPS, TS, dan Lala. Aksi pembobolan uang ATM ini diperintahkan oleh FT, ibu kandung dari RH, dengan total kerugian mencapai Rp173 juta. Dari hasil pengakuan tersangka, sebagian uang hasil curian ini rencananya akan digunakan untuk modal menikah. Dari hasil penyelidikan di awal bahwa tersangka bekerja di rumah korban kurang lebih sudah 2 bulan. Jadi pada saat bekerja itu si tersangka ini sering membantu dalam penarikan ATM maupun ke bank. Jadi yang bersangkutan tahu kode PIN yang dimiliki oleh korban. Kemudian dari tahu itulah akhirnya muncul niat jahat yang dari keterangannya disuruh oleh ibunya. Kemudian dari suruh ibunya itulah dia melaksanakan pencurian ATM dan sisa uang yang ada di lemari. Sementara itu, dari hasil penangkapan, polisi juga mengamankan barang bukti kartu ATM, uang tunai Rp20 juta, 2 sepeda motor, dan barang hasil curian lain. Akibat aksinya ini, para pelaku dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Ya, beralih ke informasi lainnya pemirsa, Presiden Joko Widodo menjenguk cucu ke-6-nya dari pasangan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono di Rumah Sakit Bunda Jakarta. Ya, kunjungan ini merupakan pertama kalinya melihat secara langsung sejak kelahiran cucunya Selasa lalu. Pemirsa, Presiden Joko Widodo bersama istri Iriana Jokowi ini tiba di Rumah Sakit Bunda Jakarta sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia bagian Barat. Jokowi menyebut anak pertama dari pasangan Kaisang dan Erina Gudono ini dalam keadaan sehat. Diketahui anak pertama Kaisang dan Erina Gudono ini lahir pada Selasa 15 Oktober 2024 dengan jenis kelamin perempuan. Putri Kaisang dan Erina itu diberi nama Bebingah Sang Pancayu. Tadi tengok semuanya sehat, anaknya sehat, ibunya juga sudah sehat. Ya, nengok cucu lama kan nggak apa-apa. Belum
belum berani saya. Kalau masih kecil itu masih bayi belum berani. Yang pilih nama? Ya bapak ibunya dong. Namanya tadi sudah tapi kan sudah disampaikan. Apa? Bapak sebagai ayahnya manggilnya apa Pak? Ya panggilannya Bingah, Bobingah. Bobingah itu bahagia. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada Kaisang dan juga Erina atas kelahiran anak pertama yang bernama Bebingah Sang Tan Sahayu nih. Namanya bagus ya, unik Bebingah. juga ya. Bebingah ini artinya bahagia, bikin bahagia. Kemudian Sang Tan Sahayu ini artinya cantik secara paras maupun tutur kata. Waduh, dalam banget ya. Nanti kalau kamu punya anak harus juga kayak gitu tuh, agak sedikit puisi juga tuh ya. Tapi namanya jangan ini ya. dipanggil ya. Kira-kira panggilnya apa ya? Mungkin Bingah, kita nggak tahu ya. Atau enggak Bi gitu ya. Bi. Gitu, kayaknya lebih enak gitu ya. Jadi kayak ini dong ya, panggilan sayang. Panggilan sayang, iya. Ya, tapi pastinya ini menjadi kabar yang bahagia juga untuk Presiden Joko Widodo yang pasca purna tugas berarti disambut dengan kelahiran cucu ke-6-nya. Semoga bisa menjadi berkah juga untuk keluarga ya. Amin. Baik, kita informasi selanjutnya ada momen menarik saat pemanggilan ini calon Wakil Menteri Prabowo Gibran yang digelar pada Selasa siang. Iya, politisi PDIP Pramono Anung hadir di Kertanegara untuk bertemu dengan Prabowo Subianto. Politisi PD Perjuangan Pramono Anung datangi kediaman Prabowo di Kertanegara Selasa siang. Calon Gubernur Jakarta ini langsung masuk tanpa menjawab pertanyaan media. Pasangannya di Pilkada Jakarta, Rano Karno, mengaku tidak tahu alasan kedatangan Pramono. Nggak tahu, aku belum paham. Aku belum tahu jawabannya. Nggak ada spill dikit. Nggak ada. Emang nggak bilang sama abang bang mau ke sana bang? Nggak, kita nggak tahu. Kita tahunya dari media. Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, pastikan hubungan PDIP dengan Prabowo baik-baik saja. Ya berarti nggak dipanggil. Ya udah itu aja. Tapi sejauh ini komunikasi sama Pak Prabowo dari PDIP-nya sendiri? Baik sekali, selalu berkomunikasi. Ya seperti juga di DPR, kita baik-baik selalu menjalin komunikasi. Kita akan selalu membangun Indonesia bersama dan tidak ada hal-hal yang kemudian sepertinya kita berbeda. Kita akan sama-sama membangun Indonesia. Hingga saat ini, baik dari pihak PD Perjuangan dan Partai Gerindra pastikan pertemuan Megawati dan Prabowo akan segera digelar. Rencananya keduanya akan bertemu sebelum pelantikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, politisi senior sekaligus calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menyambangi rumah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ya, belum diketahui pasti pembahasan yang dilakukan keduanya, namun sebelumnya Pramono diketahui bertemu dengan Prabowo di kediamannya di Kertanegara. Politisi PDIP Pramono Anung menyambangi rumah Megawati Soekarno Putri di Jalan Tugu Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu petang. Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih setengah jam berlangsung tertutup dari awak media. Saat ditanya awak media, Pramono tak menjawab tujuan dari pertemuan dirinya dengan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya di sela-sela pemanggilan calon menteri dan calon wakil menteri, Pramono sempat menyambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara. Pertemuan itu dilakukan lantaran dirinya diundang dan berkomunikasi dengan baik dengan Prabowo. Pramono pun menegaskan akan siap bekerja sama dengan Prabowo apabila dirinya nanti terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada Jakarta 2024. Dari Jakarta, Radisa Jaya, iNews melaporkan. Pemirsa, keakraban Bang Dul dengan Sarah tidak hanya di dunia layar kaca nih, namun juga ternyata di dunia nyata. Ya, Bang Dul ini mengajak Sarah kampanye di kawasan Lubang Buaya dan Setu, Jakarta Timur. Kedatangan Rano Karno di Jalan Manunggal, Lubang Buaya, Jakarta Timur disambut meriah warga. Sidul mengajak Cornelia Agatha atau pemeran Sarah dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan. Tak lupa, Sarah serukan dukungannya untuk Bang Dul.
Dalam kesempatan ini, Bang Dul berjanji akan memperhatikan wilayah Lubang Buaya dengan membangun banyak sekolah. Ya tentulah sekarang kita lihat populasi di sini makin besar, ya kan kita lihat ini kan cukup jalan utama nih, apalagi di sini ada asrama haji, ya kan. Ini masyarakat yang populasinya cukup padat. Nah artinya kita meningkatkan pelayanan. Sekolah mungkin harus diperbanyak di sini, SD harus ditambah gedungnya, begitu SMP. Supaya apa? Tadi dikatakan tentang PPDB ini tidak menjadi masalah setiap tahun. Dari Lubang Buaya, Bang Dul dan Sarah juga berkampanye di wilayah Setu. Di sini, calon wakil gubernur nomor urut 3, Rano Karno, janjikan kenaikan insentif RT RW, petugas posyandu, dan jumantik. Tim Liputan, iNews melaporkan. Iya, lucu juga ya ini Sarah, Dul, dan Zainab. Ini kan kalau di cerita film si Dul ini terjebak cinta segitiga ya. Terus kemudian ternyata Sarah dan Zainab ini walaupun terjebak cinta segitiga, di realita dua-duanya mendukung menjadi wakil tim ses dari Pramono Rano. Ya. Itu dia what friends are for ya. Kalau memang teman kita lagi berjuang entah itu untuk gubernur ya atau wakil gubernur, ini harus didorong atau di-support terus ya. Kita lihat juga nih gebrakan wanita-wanita cantik ini gimana nih ke depannya dalam kampanye ya. Gitu. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, calon wakil gubernur nomor urut 1 Suswono belusukan ke rumah warga di bantaran rel kereta di Kelurahan Rawabuaya, Jakarta Barat. Ya, dalam belusukan itu Suswono menegaskan komitmennya untuk menata ulang kondisi lingkungan yang dikenal kurang layak huni. Dalam belusukannya, calon wakil gubernur nomor urut 1 Suswono menyaksikan langsung kondisi kehidupan para lansia yang tinggal dalam keterbatasan di kawasan bantaran rel kereta di Kelurahan Rawabuaya, Jakarta Barat, Rabu siang. Selain itu, Suswono juga menyayangkan masih banyak warga Jakarta meskipun memiliki status sebagai penduduk Jakarta, namun kesulitan mengakses berbagai bantuan pemerintah. Melihat kondisi ini, Suswono menegaskan komitmennya untuk menata ulang kondisi lingkungan di sekitar bantaran rel kereta yang selama ini dikenal sebagai kawasan kumuh dan kurang layak huni. Perlu ditata ulang ya. Nah, salah satu dari memang rencana kehadiran Pak Ridwan Kamil di Jakarta, ya perintah dari Pak Prabowo itu memang membenahi rumah-rumah kumuh. Ya, nah salah satunya rumah kumuh biasanya memang ada di pinggiran rel. Nah tentu ini yang akan ditata kembali. Kalau dari sisi keamanan sangat membahayakan, tentu ada alangkah baiknya ya dia bisa pindah ke tempat hunian vertikal. Ya, jadi ini salah satunya yang bisa nanti dibangun hunian vertikal yang tentu yang bisa menjadi kompensasi dari tempat dia yang nanti akan dibongkar misalnya. Nah, daerah samping rel mungkin bisa kita jadikan nanti daerah ruang terbuka hijau. Dalam kesempatan ini, Suswono bersama Angki dan Dina memberikan bantuan gerobak UMKM Partai Perindo untuk masyarakat yang ingin membangun usaha. Ya, sesuai komitmen Partai Perindo adalah mengangkat kesejahteraan masyarakat, yaitu melalui UMKM. Jadi gerobak Partai Perindo ini tidak hanya dibagi di Rawabuaya, bahkan di seluruh Indonesia. Jadi selain membagi gerobak, kita Partai Perindo juga melakukan pelatihan-pelatihan yang tentunya supaya pedagang-pedagang ini naik kelas. Dengan bantuan tersebut diharapkan dapat mendongkrak perekonomian warga agar lebih sejahtera dan warga yang kesulitan mendapatkan hak-haknya segera mendapat bantuan yang seharusnya mereka terima. Dari Jakarta, Rian Rahman, Seto Pratomo, iNews melaporkan.